kalau dilihat dari sisi hukum, bagaimana seharusnya sikap NA menyikapi kasus yang menjeratnya nih, Pak Muhammad Nur? Apakah memang nanti Prof. NA ini akan mundur pasca penahanan yang diperpanjang ataukah seperti apa? Karena sampai saat ini belum ada informasi bahwa NA ini akan mundur gitu. Ya, kalau persoalan mundur atau tidak mundur, ya itu beliau lah yang punya, yang bisa menjawab, gitu ya. Saya berbicara dari sisi hukumnya saja. Ya. Jadi kalau pemerintahan kan ada abang-abang tadi yang bisa menjelaskan tentang itu. Ya, makanya yang membuat resah banyak orang ini kan kepastian hukum. Saya sepakat dengan Pak siapa lagi namanya tadi ya. Kepastian hukum yang beliau ini keterlibatannya, bagaimana keterlibatannya, ini yang ditunggu oleh masyarakat Sulsel. Sehingga sampai perpanjangan penahanan 30 hari ke depan ya yang dilakukan oleh KPK ini kan juga belum jelas. Ya, ini juga belum jelas. Maksud saya belum jelas itu adalah ya kalau memang tidak ada indikasi ya Pak Nurdin wajib dikembalikan ke Sulsel. Kalau memang indikasinya tidak begitu kuat bahwa ada keterlibatan, ya jangan dicari-cari kesalahannya. Ya, dicari-cari kesalahan. Ini yang diharapkan karena ya kita tahu bahwa tentang kepastian hukum ataupun juga proses hukum semua sama di mata hukum. Cuman yang jadi problem adalah beliau ini kan orang yang diulu-ulukan oleh masyarakat Sulsel. Orang yang diulu-ulukan, didambakan oleh masyarakat Sulsel. Lalu kemudian ada problem seperti ini tiba-tiba. Lalu kemudian muncullah itu OTT dan lain sebagainya. Seolah-olah ini bahwa keterlibatannya begitu kuat. Nah, sampai beberapa bulan kemudian, sampai detik ini, ya KPK melakukan perpanjangan penahanan terhadap beliau. Nah, perpanjangan penahanan ini kalau menurut saya, karena beliau tidak ada di lokasi, sekalipun memang OTT di dalam KUHAP itu bahwa OTT bisa ada di tempat kejadian, bisa tidak ada di tempat kejadian. Tetapi kalau indikasinya sangat kuat, membuktikan bahwa ada keterlibatan, makanya kenapa saya katakan tadi harusnya KPK ini menentukan beliau sebagai saksi dalam keterlibatan dari orang-orang yang ditangkap di lokasi, di TKP. Nah, karena beliau langsung dilakukan penangkapan malam itu, ya saya menggunakan bahasa penangkapan karena dalam KUHAP itu OTT penangkapan ya. Kalau sudah penahanan itu nanti ada putusan pengadilan baru bisa dikatakan bahwa sudah dilakukan penahanan. Sekarang ini kan masih belum jelas keterlibatan beliau di mana, apa keterlibatan beliau dalam OTT itu. Nah, ini yang jadi bumerang. Jadi kita semua berharap ya bahwa KPK ini menempatkan profesionalismenya sebagai penegak hukum di Indonesia, ya, sebagai power dalam penindakan terhadap korupsi, ya kita berikan support terkait itu. Tapi kalau umpamanya juga itu di luar daripada aturan hukum yang ada, ya kita juga harus melawan itu KPK. Kenapa kita harus melawan KPK kalau tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada? Makanya harusnya ini lawyer-lawyer beliau itu sudah bangun komunikasi kuat dan sudah melakukan sebuah perlawanan terkait persoalan penangkapan itu. Apa keterlibatannya, seberapa besar keterlibatan beliau dalam kejadian OTT itu. Makanya di dalam pasal 12, baik juga di dalam pasal di pasal 12 Undang-Undang KPK ada ranah-ranahnya dan ada profesionalisme kerja KPK dalam melakukan penangkapan. Ya, makanya banyak orang yang kaget, orang yang tidak ada di lokasi lalu kemudian dilakukan penangkapan, kemudian dimunculkan sebagai orang yang terkena OTT. Ini semua ya kalau kami mengerti persoalan hukum karena ada kriteria OTT itu. Ya, bisa ada di TKP, bisa tidak ada di TKP, bisa dia lakukan penyuluhan di TKP, tetapi itu harus dibuktikan kuat. Makanya lebih dominan orang yang tidak ada di TKP itu dijadikan saksi awal. Ya, saksi oleh KPK, bukan dilakukan orang yang ditangkap bersamaan dengan orang yang ada di TKP. Itu harusnya dilakukan. Nah, ini kan bersamaan dengan orang yang ditangkap di TKP, ya, dibangunkan dari tempat tidurnya, lalu kemudian diseret sampai ke Jakarta dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah yang menurut saya, ya,
KPK, siapapun penegak hukumnya, ya taatlah kepada KUHP yang ada di negara ini. Ya, jangan menghalalkan berbagai cara. Terkait persoalan pemerintahan, roda pemerintahan di Sulawesi Selatan, ya kan begitu aturannya seperti abang katakan tadi, yang narasumbernya bahwa ketika kekosongan maka diganti oleh wakilnya. Dan ini saya kira pemerintahan di Sulsel masih berjalan ya terkait dengan proyek ini. Yang seharusnya ini juga pemerintahan yang berjalan, yang program-program yang sudah dijalankan harusnya didukung oleh pelaksana tugas. Jangan malah menjadi bumerang seolah-olah pekerjaan Nurdin Abdullah tidak ada keterkaitan dengan pekerjaan wakil gubernur waktu sebelum beliau ditangkap. Ini kan citra buruk juga di Sulsel kalau itu terjadi, ya. Jadi yang jalan dijalankan, diselesaikan. Jangan karena itu pekerjaan beliau waktu gubernur, kemudian wali kota dan gubernurnya wakil gubernur tidak mau lakukan itu saat beliau dalam keadaan sekarang dalam pemeriksaan KPK. Itu kan yang harus itu menurut saya loh. Ya, makasih. Baik Pak Muhammad Nur, kalau kita berbicara tentang KPK, ini kan KPK juga lagi hangat-hangatnya nih ya, dibahas bukan hanya di Provinsi Sulsel, tapi memang di Indonesia KPK bahkan ada statement berani jujur pecat gitu. Itu lagi ramai sekali nih di sosial media. Terkait dengan mungkin sedikit ya pendapat dari Pak Muhammad Nur menyoroti kinerja KPK sekarang itu seperti apa? Iya. Sedikit kinerja ini menyoroti kinerja KPK seperti apa kalau menurut Bapak Muhammad Nur sekarang? Iya, saya melihat, ini pandangan saya ya. Saya melihat KPK tidak melakukan pencegahan terhadap korupsi, tapi lebih dominan pada penindakan korupsi. Nah, ini berbeda. Kalau pencegahannya sebelum terjadi korupsi, ya. Jadi sebelum terjadi korupsinya, ini KPK seolah-olah tugasnya hanya lakukan penindakan. Padahal tugas KPK itu adalah pencegahan terhadap korupsi. Nah, terkait persoalan kerja-kerja KPK saat ini, ya dari dulu masa Abraham Samad dan seterusnya, saya melihat apa yang dilakukan KPK saat ini lebih condong kepada penindakan. Jadi nanti ada orang korupsinya apalagi ada kasus sudah melakukan korupsi lalu kemudian KPK turun tangan. Harusnya tidak di situ penekanannya. Harusnya penekanan KPK sesuai dengan undang-undang KPK itu adalah melakukan pencegahan. Itu kan yang lebih harus dilakukan oleh KPK, ya. Dan kedua, di saat penindakan KPK seolah-olah KPK ini tertutup dalam terkait persoalan pemeriksaan, ya. Kemudian tidak open terhadap masyarakat dan terhadap lawyer-lawyernya orang-orang yang bermasalah dengan KPK, orang-orang yang ditangkap oleh KPK. Nah, ini menurut kami sebagai lawyer, ya, sebagai orang hukum, melihat bahwa ada kecenderungan KPK ini hanya tidak mau malu, ya, ketika sudah melakukan penangkapan lalu kemudian tidak terbukti lalu kemudian itu dilepas. Ini kesalahan besar dalam dunia hukum di Indonesia, ya. KPK tidak mau terbuka kalau orang tidak salah ditangkap, diproses, ya jangan diproses lagi. KPK tidak di situ penekanannya, seolah-olah berdiri karena dia ada super body, super power, sehingga merasa bahwa apa yang dilakukan KPK itu semuanya benar. Ingat, KPK bukan malaikat dan bukan Tuhan. KPK juga manusia biasa, ya, manusia biasa. Kalau mau KPK jor-joran dalam melakukan penindakan korupsi, satu, ya, lakukan upaya pencegahan korupsi itu di setiap desa dan kabupaten kota yang ada di Indonesia. Ini, dan jangan tebang pilih, jangan tebang pilih. Nah, ini yang kita lihat, ya. Jadi saya merasa bahwa memang pengawasan KPK itu harus ditingkatkan dan harus lebih mau optimalkan, dimaksimalkan di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Muhammad Nur. Saya kembali ke Bapak Mas Riyadi, Pak. Mas Riyadi, kalau dilihat dari banyaknya proyek yang mangkrak, ya, tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Bapak Dr. Sawedi, di Sulsel ini banyak sekali proyek-proyek sebenarnya ini masih bisa berjalan, tapi tidak dijalankan, walaupun sekarang sudah ada PLT yang memang setidaknya bisa
mengisi kekosongan yang ada seperti itu. Gimana pendapat dari Pak Mas Riyadi? Ya, baik. Jadi dari dulu ya saya selalu sampaikan termasuk di Celebes TV ini bahwa masalah utama pemerintahan kita ini adalah tidak adanya jaminan kesinambungan antar pemerintahan. Ya. Padahal itu wajib. Ya, itu wajib karena kalau itu tidak diatur, diikat oleh undang-undang berbahaya. Nah, ini kan kita dari masa ke masa mengalami hal yang sama, selalu berulang-ulang. Kita melihat, menyaksikan fenomena seperti itu, ya. Yang pendatang baru menyalahkan yang lama dan seterusnya. Dan ini adalah sebuah pertontonkan etika pemerintahan yang tidak elok di depan publik. Kemudian yang kedua, terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, ya gubernur itu kan menetap di sini, yang bisa dijabat oleh siapa saja. Oleh karenanya setiap kebijakan gubernur, siapapun pejabatnya wajib dilanjutkan. Yang ketiga, gubernur itu punya kewenangan khusus sebagai pembina dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang di tingkat kabupaten sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Oleh karenanya aneh ketika ada program pemerintah provinsi lalu kemudian ada pemerintah kabupaten kota yang nolak. Ini aneh. Apa ininya murni sebagai penolakan karena alasan administratif atau alasan politik? Nanti Pak Sawidi punya kewenangan pandangan yang luas tentang ini. Tetapi menurut saya ini tidak dibenarkan dalam sistem pemerintahan kita, ya. Jadi kewajiban pemerintah yang baru itu adalah menuntaskan seluruh program yang masih disisakan oleh pemerintah yang lama karena sistem perencanaan pembangunan kita itu kan tidak dibatasi oleh periodisasi pejabat, tetapi dia berkesinambungan dari tahun ke tahun.